Halo Kawasaki Lovers, jumpa lagi bersama gue Ananto di program Geber, Grebek Dealer Ngengeng. Nah sekarang gue lagi di dealer Kawasaki Moto Art Jati Asih. Pasti mau tahu dong keseruan gue ngobrol-ngobrol hari ini. Seperti biasa, ikutin gue ya, let's go! Halo Kawasaki Lovers, jumpa lagi bersama gue Ananto di Grebek Dealer Geber. Nah sekarang kita sudah masuk ke episode ketiga. Nah di episode ketiga kali ini gue akan melakukan Grebek Dealer Kawasaki Moto Art Jati Asih Bekasi. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar dealer dan juga apapun tentang penggiat otomotif. Oke? Nah, di sini kita juga pastikan kalian selalu stay tune sampai acara ini habis karena nanti akan ada secret word. Nah, jangan lupa guys, lu jawab karena kita akan adakan kuis dan kita beri untuk 2 orang pemenang hadiah dari Kawasaki Road Service dan juga dari dealer Kawasaki Moto Art Jati Asih Bekasi. Gak usah lama-lama, sekarang kita langsung mulai aja ngobrol-ngobrolnya. Sekarang ada Bro Iqbal dari dealer Kawasaki Moto Art Bekasi. Apa kabar Bro? Halo, baik. Oke, dan di sini juga ada Pak Rifan selaku konsultan Kawasaki Road Service dan juga Kawasaki Rider Protection. Apa kabar Pak Rifan? Baik, alhamdulillah. Oke. Apa kabar nih kegiatannya kali ini? Kegiatannya saat ini ya kerja yang pasti Pak ya. Ya. Kerja, main, nongkrong, mabar. Anak kalau Bekasi ini kayaknya nih. Main ya. Oke. Iya Pak. Ya, kalau Pak Rifan? Ya biasa saja kerja dan memberikan edukasi KRS dan KRP. Oke. Bro, sudah berapa lama kerja di Kawasaki dealer Moto Art Jati Asih Bekasi? Belum lama sih Pak ya. Kurang lebih dari 2013 ya, berarti 7 tahun lah kurang lebih. Oh, 7 tahun Lumayan tuh udah lama. mantep tuh, udah lama ya. Iya, kurang lebih. Oke. Nah, apa yang membedakan dealer Kawasaki Moto Art Jati Asih Bekasi dengan yang lainnya? Yang bedain sih ya, pertama dari alamatnya udah beda Pak ya. Alamatnya beda, udah pasti ya alamatnya beda ya. 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 Kedua ya, kita untuk fasilitas ya kita tetap mengutamakan dari segi pelayanan. Oke. Karena di sini kita juga 3S, sales, service dan spare part. Jadi kita lebih mengutamakan ke semuanya itu agar tetap terjaga. Betul, lokasinya udah strategis, dekat pemukiman, ya nggak bro? Iya betul. Oke. Nah kalau kita bicara tentang after sales dan juga pelayanan, adakah favorit mekanik di sini? Untuk favorit mekanik sebenarnya di sini favorit semua Om ya. Favorit semua dong ya Iya. pastinya, memberikan pelayanan terbaik buat konsumen. Betul, karena di sini ya semua mekanik di sini itu udah ada standar sertifikat tersendiri dari Kawasaki. Jadi semuanya favorit gitu. Oke. Nah kalau untuk tipe motor yang paling dicari sama orang-orang sekitar sini apa tuh? Iya. Untuk saat ini motor yang lagi booming ini Om ya, itu motor klasik nih. Motor klasik, Iya, motor retro. W175. Betul Pak. Jadi untuk motor klasik ini W175 nih Pak. Itu peminatnya lagi banyak-banyak kan nih Om. Banyak Iya, banget. karena basicnya kan udah motor klasik nih. Betul. Jadi banyak konsumen nih yang udah nggak mau malas-malas merubah nih dari motor biasa ke motor klasik nih. Asik. Nah, akhirnya cenderung konsumen akan memilih ke motor W175. Oke, Gitu. ini Makanya kayaknya Brother Iqbal ini salah satu tongkrongan juga W175 nih sepertinya nih. Ya ikut nongkrong sih enggak, cuman senang aja sama motor klasik. iya. Bicara soal lokasi, ini kan Iya. kita sedang di daerah sekitar Bekasi Betul. yang rawan sama banjir. Mm-mm. Antisipasi apa yang udah disiapkan dealer untuk bencana banjir akhir tahun ini? Kalau untuk antisipasi dealer sih, yang pertama Om ya, kita berkaca dari pengalaman yang sudah pernah kita jalani nih. Oke. Karena kita kan juga ya lumayan lama berdiri ya
7 tahun. Berarti kan ya berapa kali kita ngalamin banjir nih ya? Ya. Banyak Berarti ya dari konsumen. awal ya. Ya pastinya Om ya, namanya musibah banjir kayak gini kan kita nggak pernah tahu nih. Jadi pertama kita fokus ke after salesnya. Pertama dari segi mekanik kita akan selalu siapkan agar mekanik itu tetap siaga untuk pelayanan ke konsumen. Kedua itu dari segi ketersediaan spare part. Spare part. Jadi spare part yang memang sekiranya itu akan terdampak ketika terjadi banjir nih. Spare partnya apa aja tuh kira-kira? Ya itu spare partnya kayak kabel bodi nih Pak, terus kayak aki, terus kayak regulator voltage yang memang ketika kena air nih itu pasti konslet Pak. Jadi itu kita akan selalu usahakan ready walaupun Ke listrikannya itu. betul, karena namanya spare part kayak gitu kan Pak, nggak semuanya kita ready nih Pak. Nah dengan adanya antisipasi tersebut, nah kita mengusahakan agar konsumen ini nggak terlalu nunggu lama nih ketika memang harus ada spare part yang diganti nih Pak. Bisa cepat diperbaiki. Betul, jadi konsumen nggak terlalu nunggu lama. Oke, berarti mekanik tim udah standby. Ini Iya. juga spare part udah ready di stok di gudang nih. Iya. Berarti udah siap untuk melayani ya, jaga-jaga kan. Iya, betul. Nah, kalau untuk cerita sendiri, ada nggak pengalaman menangani menghandle konsumen terkena banjir, terdampak banjir? Apalagi kan sekitar sini ya tahu sendiri ya, rawan sekali, terutama pemukiman gitu. Untuk pengalaman sendiri ya karena kita memang sudah beberapa kali Banyak ya konsumen yang datang nih Pak. Akibat kebanjiran. Betul, jadi Motornya kerendam. Iya, jadi terdampak dari banjir nih Pak. Memang lokasi daerah sini tuh ada beberapa titik yang memang lokasinya rawan banjir. Pak. Rawan ya dan banyak pemukiman, betul? Betul, jadi Ya. memang rawan banjir. Nah itu kita punya satu pengalaman yang memang agak sedih juga sih Om ya ngelihatnya. Nah, Jadi ada anak muda nih Om, datang nih, dateng. disetut nih motornya, Disetut. disetut. Itu Menjagu- tahun kemarin, awal tahun ya kalau nggak tahun salah. kemarin Pak. Yang banjir besar ya. Iya Banjir betul. besar kemarin. Banjir besar kemarin itu kan Di hampir dekat sini ya, di dekat perumahan. iya kan 70% kurang lebih wilayah Jakarta, Jabodetabek malah. Oke. Itu kan kena banjir semua, Betul. termasuk sini. Nah itu paling parah kemarin Om. Itu informasi dari konsumen sih hampir 6-7 meteran lah. 6-7 meter tuh Banjir. atap udah kelelep bro. Tinggi banget ya. Parah lah. Cuman yang jadi kasihan udah pakainya Kawasaki Ninja. Betul. Disetut berapa jauh tuh dia dorong tuh. Ya mungkin 1 kilo lah dari Aduh. sini kurang Oh, dia lebih. memang nggak pakai fasilitas Kawasaki road service ya. Nah itu dia sayangnya Pak. Jadi dia nggak ikut road service, motornya kena banjir, Oke. posisi mogok, disetut Pak ke sini. Nah itu posisinya kita Kemudian juga. kondisi setelah dicek sama mekanik, Jadi itu motor sebenarnya udah parah nih Om, kelelep. Ya kita kasihan juga ngeliat orangnya nih yang nuntun nih, udah belok-belok kan masih Om. ya Ketika dicek sama mekaniknya itu parah. Jadi kondisinya itu seharusnya nggak separah itu. Cuman ketika dicek sama mekanik itu hampir semua part elektrik Pak itu kena Pak. Short. Alasannya kenapa itu? Jadi kita coba tanya nih, kok bisa sampai kayak gini nih motor? oke. Jadi si konsumen ini ya mungkin dia kurang adanya edukasi, gimana sih betul. antisipasi biar motor nih nggak lebih parah ketika terlanjur kerendam banjir nih Pak. Oke. Gitu. Jadi sama dia langsung dikontak Om. Nah, Dikontak. Memang nggak boleh ya kalau untuk motor kerendam banjir tuh langsung hidupkan kontak starter, nggak boleh ya? Nggak boleh Pak. Jadi Oh, kalau alasannya? memang motornya udah terlanjur kena banjir nih Pak, kelelep nih Pak, itu otomatis kan semuanya nih Pak ya, itu bagian elektrik kena air. Oh, kelistrikannya ya. Betul. Jadi ketika pas dikontak, otomatis kan ada arus nih Om, betul. masuk ke kelistrikan nih. Nah, Nah itu Apa karena jadi kayak adanya konslet air, gitu ya? akhirnya dia konslet nih Om. Oh, Gitu. Jadi yang seharusnya ini nggak konslet, harusnya kan bisa kita keringin dulu nih sebelum dinyalain. oke. Nah ini dikontak sama dia nih. Ah udah, akhirnya malah konslet semua. Jadi lebih banyak nih part yang harus diganti. apa aja tuh yang kena? Itu kemarin habisnya itu banyak kayak speedometer, Sepeda aki, motor kena juga. terus regulator voltage untuk pengisian. Hanya karena saat kontak itu aja. Betul Pak. Jadi krusial banget sih Pak untuk ketika ini motor udah terlanjur kena banjir, dikontak itu bener-bener
harus Oh, dihindari. memangnya antisipasinya apa tuh? Kalau begitu ngeliat ada motornya itu kena banjir, kerendam banjir, langkah pertama itu apa yang harus dilakukan? Langkah pertama yang pasti motor kita amanin dulu nih Pak. Mm-mm. Ya, kita Jangan amanin langsung dulu di nih. starter pastinya. Jangan motor mentang-mentang udah kerendam terus kita tinggal kan nggak lucu, ntar diambil orang Mas. Yang pertama kita amanin dulu. Kita amanin dulu tempat yang udah emang aman. Oke. Setelah itu ya kita bawa ke bengkel resmi ke Kawasaki yang pasti. Nah, Oh, jangan di starter tapi langsung bawa aja Iya, ke jadi bengkel. jangan di starter, bawa ke bengkel resmi Kawasaki. oke. Jadi biar langkah awal penanganannya tuh harus dilakukan. Serahkan pada yang ahli. Betul. Betul. Karena ya itu tadi kalau penanganannya nggak tepat malah akan lebih parah kerusakannya. Gitu. Nah, jadi case itu bisa kasih tips bagaimana antisipasi Mm-mm, ketika memang ada yang terdampak banjir motornya, ya kan? betul. Tuh. Nah, apalagi tips yang memang bisa di-share untuk antisipasi mereka selain tidak menyalakan mesin, kemudian langsung membawa ke bengkel? Yang pasti itu kan untuk langkah pertama Om. Ya. Ya kita sebenarnya ya memang beberapa konsumen nggak semuanya memiliki asuransi. Asuransi. Karena efek dari banjir ini kan luar biasa nih. Oke. Pertama kerugian dari segi materi, rumah udah kerendam. Rumah kerendam Udah 7 kerendam, meter. Gue 7 nggak ngerti meter. tuh udah kayak gimana tampilannya. Potong dulu, kalau yang tadi konsumen itu yang dia dihidupin kontaknya terus kena akhirnya kebakar semua itu ya, konsletnya itu habis biaya berapa itu? Itu kemarin habis 17 juta. 17 juta. 17 juta. Konsumen ikut KRP nggak? Itu sayangnya nggak ikut KRP Pak. Oh, saya nggak ikut KRP. Iya, Oh, saya nggak akhirnya ikut dia KRP. tanggung sendiri ya. Betul, akhirnya dia udah datang ke sini dituntun motornya, harus ngeluarin biaya banyak gitu kan. Double cost. Betul. ya. Yang harusnya kalau umpamanya dia ikut KRP nih, dia nggak Nah. pusing-pusing nih ngurusin masalah biaya motor, Nah. dia tinggal ngurusin masalah rumah doang kan gitu. Berarti ada case atau sharing cerita yang konsumennya sudah terlindungi oleh KRP, perbaikannya berapa atau bagaimana? Kebetulan kemarin juga ada konsumen yang memang sudah ikut member KRP dan KRS ya pastinya ya. Itu habisnya 27 jutaan. Oke. Ya, itu Motor diantar mobil, road Betul. service dibawa ke sini. Jadi nggak perlu dorong-dorong ya. betul. Jadi fasilitas dari KRP dan KRS itu ya pertama kan dari segi fasilitas towing Pak ya. Iya. Jadi mempermudah konsumen juga nih ketika butuh penanganan atau perbaikan motor. Terlebih ini efek dari banjir Om ya. Betul. Dia tinggal telepon aja dong. Tinggal Iya. telepon aja, Ke motor call center dijemput. Iya, dijemput dianterin ke bengkel kita. Dia terima beres. Nah, Gitu. sudah kena banjir, musibah, langsung ditolong, Betul. dan mengeluarkan banyak biaya. Betul. Nah, Kawasaki Lovers. Jadi diharapkan bagaimana Pak Rifan dari konsultan KRS KRP? Ya, ya memang tadi kan ada cerita juga dari Bro Iqbal ya Iya. tentang konsumen yang motor Kawasakinya mengalami musibah kebanjiran. Betul. Nah itu juga sangat disayangkan sih, walaupun kita memang nggak tahu ya musibah itu kapan terjadinya. Betul. Tapi yang namanya motor Kawasaki, motor kesayangannya si konsumen, bisa dibilang adalah investasi. Sayang banget kalau nggak dilindungi. Betul. Jadi, makanya di Kawasaki sendiri kan memang ada fasilitas yang namanya Kawasaki Road Service dan Kawasaki Rider Protection. Iya. Untuk Kawasaki Road Service itu mungkin kan Bro Iqbal juga sudah tahu ya. Iya. Dia fasilitas untuk motor Kawasaki yang berisi tentang layanan untuk emergensi darurat. Kalau motor Kawasakinya itu mengalami trouble di jalan, Betul. mungkin ada musibah kecelakaan, Iya. atau bahkan mungkin kayak akibat kebanjiran. Iya, gitu. bencana alam kan Iya, cover semua. akibat bencana alam juga. Dia tinggal telepon ke call centernya 1550552. Nah, motor dijemput, dibawa ke bengkel resmi Kawasaki untuk segera diperbaiki. Betul. Bukan cuma itu aja, bahkan ada juga di tempat bisa lakukan tambal ban di tempat, bisa untuk charging aki, dan yang paling istimewa lagi bisa jasa antar bensin. Ya. Antar bensin bisa Betul. diantar bensin. Nah itu yang bisa dibilang fasilitas dari Kawasaki Road Service untuk motor Kawasaki. Nah untuk Kawasaki Rider Protection-nya itu lebih kepada perlindungan all risk. Betul. Nah perlindungan all risk adalah kompensasi biaya penggantian. Kembali lagi karena memang motor Kawasaki itu adalah motor yang Premium. tempatnya mungkin lumayan ya. Ya.
Dan motor premium, motor kesayangan dari konsumen, alangkah baiknya kalau dijaga sebagai Betul. investasinya. Ada perlindungannya all risk. Untuk perlindungan all risk roda 2 masih di satu-satunya Kawasaki Rider Protection. Betul. Nah, dari Kawasaki Rider Protection itu perlindungan all risk atau kompensasi penggantian untuk kecelakaan, kehilangan, bahkan perluasan sampai ke bencana alam, kebakaran, kebanjiran, gempa bumi, mungkin aksi huru hara, itu benar-benar full protection untuk motor Kawasaki-nya. Kira-kira sih seperti itu. Oke, nah jadi Kawasaki Lovers pastikan aktifkan dulu sebelum kejadian KRS-nya dan juga KRP-nya. Jadi tidak akan ada cerita seperti sudah kena banjir, harus dorong-dorong lumayan jauh juga, apalagi sampai double cost seperti itu. Wah, iya. Ya, betul nggak bro? Betul. Oke, Betul banget itu. Pak Rifan, tadi kita sempat bahas banjir. Nah pertanyaan saya, bisa nggak yang terdampak banjir ini mendapatkan klaim dari KRP? Oh, tentu saja bisa, karena terus terang untuk Kawasaki Rider Protection itu adalah benar-benar perlindungan yang paling lengkap, full protection all risk untuk kendaraan roda 2 Kawasaki, sepeda motor Kawasaki. Di situ ada perlindungan untuk akibat kecelakaan, akibat juga mungkin kehilangan, pencurian, bahkan ada perluasan sampai ke bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi dan Huru kebanjiran. hara ya? Oke. Jadi kalau resiko dari motor Kawasaki itu kerendam banjir, dibawa ke bengkel, biaya perbaikannya itu semua ditanggung oleh Kawasaki Rider Protection. Makanya penting banget itu buat terutama yang punya moge Om ya. Betul. Kalau nggak punya yang namanya KRS, waduh parah. Secara motor gede. Ya. Kalau punya KRS, dia 24 jam ngelayanin Om. Ya kan? Jadi Ya nggak perlu dorong-dorong lah. betul Pak. Motor Kawasaki. Jadi mau touring kemanapun selama masih di Indonesia ya, itu masih bisa di cover sama KRS. Cocok Betul. banget bro Iqbal. Makanya buat yang punya moge itu wajib punya pokoknya KRS karena benar-benar ngebantu konsumen itu sendiri dan akan ngebantu kita sebagai pihak dealer gitu. Juga untuk semua tipe motor Kawasaki. sih. Betul. Dan juga Pak Rifan, kalau saya dengar nggak cuma untuk emergency road service ya KRS ini, ada juga pelayanan untuk servis atau rutin seperti itu? Sekarang memang untuk Kawasaki Road Service selain untuk emergency juga ada jemput antar servis, namanya fasilitas itu ya, JAS. Nah, jadi konsumen juga bisa menggunakan fasilitas Kawasaki Road Service bila untuk antar motornya hanya servis berkala, servis ringan ke bengkel dan bisa diantar lagi pulang ke rumah seperti itu. Oke, dijemput dan juga diantar. Ya. Jadi lengkap banget, ada emergensinya, ada yang rutinnya juga perawatan, dan terutama untuk pelayanan asuransi KRP-nya ya. Ya. Oke, nah Kawasaki Lover sudah dengar tentang produk, informasi seputar KRS dan KRP. Bagaimana sekarang cara daftarnya? Mudah atau tidak? Oh, jelas sekali itu mudah. Dari konsumen bisa datang ke dealer resmi Kawasaki, salah satunya ke Bro Iqbal. Ya betul, jadi bisa langsung datang, daftarkan. daftar dan langsung aktif saat itu juga. Betul. Cari nih yang namanya Bro Iqbal. Ya, dan yang lebih mudah lagi itu Betul. bisa melalui aplikasi Kawasaki Motor Indonesia Oh, bisa tuh, di Pak? Google Store. Oke. Bisa download di Google Play. Sudah sinkron berarti Ya, sekarang ya? Sudah sinkron di situ dan bahkan di situ lengkap ada informasi tentang unit, spare part, lokasi dealer di mana saja seluruh Indonesia, bahkan sampai ada 24 jam call center itu bisa langsung. Nah, Oh, jadi oke, mau siap. minta Bisa daftar juga bantuan ke bisa langsung dari aplikasi Kawasaki Ya. Motor Indonesia. Betul. Siap. Kawasaki Lovers, ayo sudah install belum aplikasinya? Waduh, ini waktu nih udah habis selesai. Oke, gue mau tanya nih ya, sebelum kita menutup pembicaraan hari ini, Ya. apa mimpi kalian apabila memang hari ini Tuhan akan mengabulkan mimpi besar kalian selama ini? Dari saya nih, Bro Iqbal dulu. mimpinya punya pacar kali ya. Punya pacar, Istimewa. kerjaan sudah lama, pendapatan juga kayaknya lumayan. Masih jomblo bro? Masih, hari masih. ini? Sekalian curcol. Oke, berarti ini sepertinya pacar masa depan, calon istri. Ya. Oke, Pak Rifan nggak cari pacar dong. Aku. Apa Pak Rifan mimpinya? Sederhana aja untuk selalu diberi kesehatan, kebahagiaan dengan keluarga, itu saja sih. Oke, Kawasaki Lovers, kita sudah dengar tentang informasi, edukasi, share semuanya tentang dunia otomotif. Dan yang pasti karena waktu juga harus memisahkan kita, saya mengingatkan teman-teman semua, terima kasih sudah menonton acara ini. Dan Bro Iqbal, Pak Rifan, tolong dong secret word-nya yang sudah saya Oke, titipkan. siap.
Oke, ini dia Kawasaki Lovers secret word-nya. Nah, Kawasaki Lovers, ayo ikutin kuisnya dan menangkan hadiahnya lumayan menarik dari Kawasaki Road Service dan juga dari dealer Kawasaki Moto Art Jati Asih Bekasi. Oke, untuk Kawasaki Lovers semuanya, berhubung sekarang dalam kondisi pandemi, terima kasih sudah menonton acara ini dan kita ketemu lagi di acara berikutnya. Yang pasti stay safe, stay healthy, leads don't follow, let's the good time roll and Grebek Dealer, ngeng.